Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Wah, cuaca di luar sangat terik sekali ya bun. Enaknya minum yang dingin-dingin nih. Tapi nggak boleh. Sekarang kan lagi puasa. Nah, ini adalah saudara-saudara aku yang nggak ada kerjaan. Jadi, daripada nggak ada kerjaan, mending aku langsung aja kasih sosialisasi tentang penyakit vaskulitis. Gini, aku tuh ada mau ngasih informasi sedikit ke kamu terkait penyakit vaskulitis. Oke. Sebelum kita memahami dulu nih apa penyakit vaskulitis, aku akan menjelaskan sedikit gambaran tentang jaringan ikat. Nah, jadi di dalam organ manusia itu kan ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu sangat penting soalnya jaringan ikat itu tuh sebagai perekat yang membuat tubuh kita gitu ya, yang menyusun organ tubuh kita. Jadi kayak kalau nggak ada jaringan ikat ya pasti organ-organ tubuh kita ini nggak berdiri secara utuh gitu. Nah, jaringan ikat ini contoh-contohnya itu ada tulang rawan, ada jaringan lemak, ada kulit, ada darah, dan ada tulang padat. Nah, yang aku mau bahas di sini itu tuh terkait penyakit yang ada kaitannya dengan kulit dan darah, yaitu vaskulitis. Jadi gini, pada orang sehat itu kan aliran darah itu berjalan lancar dan tidak terhalangi. Sehingga apa? Sehingga organ-organ tubuh itu dapat bekerja dengan normal. Tapi kalau saat saluran mengalami pembengkakan, maka aliran darah itu akan terhambat dan akan mempengaruhi kinerja dari organ tubuh kita ini gitu. Nah, pembengkakan itulah disebut dengan vaskulitis. Atau di sini menurut literatur, vaskulitis ini adalah peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan perubahan pada dinding pembuluh darah. Nah, perubahannya itu dapat berupa penebalan, penyempitan, pelemahan, dan munculnya bekas luka. Nah, ini contoh dari gambar vaskulitis ini. Nah, kita udah tahu nih apa itu pengertian penyakit vaskulitis. Nah, kita juga perlu tahu apa itu gejala-gejala yang akan muncul pada tubuh kita. Nah, gejalanya ini tuh dibagi ada dua, yaitu ada gejala sistematik dan ada gejala organ tertentu. Nah, gejala sistematik ini tuh bisa berupa demam, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, kelelahan, nyeri atau pegal pada seluruh tubuh kita. Nah, kalau gejala pada organ tertentu ini lebih spesifik tentunya, seperti kalau pada kulit, misalnya timbul ruam atau benjolan kemerahan atau keunguan. Terus ada kumpulan bintik-bintik, biduran, dan kulit terasa gatal. Nah, kalau pada sendi kita, misalnya adanya artritis pada sendi. Ada juga pada paru-paru, sesak nafas contohnya. Ada juga pada saluran cerna. Misalnya kita sakit perut, ada THT, misalnya infeksi telinga, sinusitis, dan gangguan pendengaran. Kalau mata, misalnya mata tuh terasa gatal, matanya menjadi merah, sensitif terhadap cahaya. Sedangkan pada otak itu tuh keluhan sakit kepala dan misalnya tidak dapat berpikir jernih. Yang terakhir itu ada saraf. Nah, misalnya kita tuh merasakan kesemutan gitu atau kelemahan pada tubuh. Nah, setelah mengetahui gejala, kita juga harus tahu apa tuh penyebab dari datangnya vaskulitis ini. Tahu nggak penyebabnya apa? Nggak tahu. Nah, jadi sebenarnya hingga saat ini tuh penyebab vaskulitis itu belum diketahui. Namun beberapa pakar ya yang menduga bahwa ada faktor yang bisa menjadi pemicu penyakit vaskulitis ini. Jadi menjadi 5, yaitu ada gangguan sistem kekebalan, ada penyakit hepatitis, ada penyakit kanker darah, ada gaya hidup yang kurang sehat, dan terakhir ada penggunaan obat tertentu. Nah, maksud gangguan dari sistem kekebalan ini adalah misalnya ketika kekebalan tubuh kita itu menurun, tubuh kita itu kan tentunya akan lebih mudah terserang penyakit kan, lebih mudah terserang virus. Nah, sehingga virus ini tuh lebih mudah masuk dalam tubuh dan menyebabkan penyakit ini, vaskulitis ini. Yang kedua ada penyakit hepatitis. Hepatitis ini merupakan peradangan pada hati atau liver yang disebabkan karena adanya infeksi virus. Nah, hati ini merupakan organ yang memiliki peran besar terhadap tubuh manusia, seperti berperan dalam proses produksi protein yang merupakan bahan dasar dalam membentuk sistem kekebalan manusia. Ketiga itu ada penyakit kanker darah. Seperti namanya, kanker darah menyerang area yang berpengaruh atas produksi dan fungsi sel darah kita. Nah, dalam kasus kanker darah, ada pertumbuhan sel darah yang tidak normal sehingga mengganggu proses produksi darah dalam tubuh. Kondisi inilah yang menyebabkan semakin besarnya peluang seseorang terkena vaskulitis. Keempat itu ada gaya hidup kurang sehat.
Gaya hidup sehat menjadi cara kita kan untuk menjauhi diri dari berbagai penyakit. Nah, salah satunya itu kan ada kebiasaan merokok ya. Nah, kita tahu kalau zat yang terkandung dalam merokok itu juga sangat berbahaya. Nah, zat inilah yang dapat menjadi pemicu penyakit vaskulitis ini. Yang terakhir itu ada penggunaan obat tertentu. Nah, penyakit vaskulitis juga bisa disebabkan karena beberapa penyakit yang menyerang kesehatan kita. Penyakit vaskulitis ini menjadi dampak dari penggunaan obat-obatan tertentu yang kita konsumsi. Jadi sebaiknya ketika kita ingin mengkonsumsi obat, sebaiknya itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, jadi kalau penyakit vaskulitis ini jika semakin dibiarkan gitu ya, kan makin berbahaya. Jadi apa aja sih sebenarnya komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh penyakit vaskulitis ini? Yang pertama itu ada kerusakan organ. Nah, beberapa jenis vaskulitis ini dapat bersifat berat sehingga menyebabkan kerusakan pada organ-organ besar. Kedua itu ada gumpalan darah dan aneurisma. Gumpalan darah dapat terbentuk dalam pembuluh darah dan menyumbat aliran darah. Meski sangat jarang, vaskulitis juga bisa memicu pembuluh darah yang melemah dan menonjol sehingga menimbulkan aneurisma. Yang ketiga yaitu ada kebutaan. Yang terakhir ada infeksi. Selanjutnya itu ada pengobatan vaskulitis. Pengobatan itu ada dua, yaitu menggunakan obat-obatan. Yang kedua yaitu melakukan bedah. Kita udah tahu apa gejalanya, apa bahayanya, apa penyebabnya kan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah sehingga terhindar dari penyakit vaskulitis ini. Seperti yang aku bilang tadi kan, penyebabnya itu belum bisa diketahui sampai saat ini. Sehingga pencegahannya pun sebenarnya juga tidak bisa juga dilakukan. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang ini yaitu berusaha menjauh dari beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu atau penyebab dari penyakit vaskulitis seperti yang aku bilang tadi ke kamu.